Shalom, selamat pagi. Tanpa terasa kita sudah berada di hari terakhir Week of Prayer atau Pekan Doa kita. Dan saya pribadi merasa sangat terberkati dan bersyukur dapat melayani umat-umat Tuhan yang berada di Rumah Sakit Advent Bandung. Sepanjang mempersiapkan bahan atau materi untuk Rumah Sakit Advent Bandung, jujur saya terus berdoa dan bertanya, apa yang harus saya sampaikan, apa yang Tuhan ingin saya sampaikan untuk umat-umat Tuhan yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung. Dan saya pribadi tahu umat-umat Tuhan di Rumah Sakit Advent Bandung telah sangat terberkati dilayani oleh pembicara-pembicara dengan firman Tuhan yang luar biasa. Saya juga berterima kasih kepada setiap individu yang telah terlibat dalam kesaksian, dalam doa syafaat sepanjang pekan ini. Dan pemilihan topik menyusun materi ini juga ternyata mengingatkan saya untuk kembali ke altar Tuhan. Dan sepanjang pekan doa ini bukan saja umat-umat Tuhan yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung yang diingatkan dengan materi-materi ini, tetapi saya juga kembali teringat dan merenung dengan perjalanan spiritual saya pribadi. Dan untuk itu, terima kasih untuk Pekan Doa Rumah Sakit Advent Bandung yang telah menjadi berkat juga untuk saya pribadi dan telah memberi kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Dan saya merasa humble bisa melayani umat-umat Tuhan semuanya. Selama mempersiapkan topik untuk hari ini, saat saya memperdalam topik ini, jujur hati saya terenyuh dan tersentuh akan sosok Yesus melalui cerita yang akan kita bahas ini. Dan saya berharap umat-umat Tuhan juga yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung dapat melihat sosok Yesus di cerita ini seperti saya melihat Yesus. Saudaraku yang terkasih, kita mengawali renungan kita dengan sebuah pertanyaan yang mendalam. Apakah kita merindukan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita? Dalam Yohanes 21 ayat 3-7, kita menemukan sebuah momen yang penuh makna di tepi Danau Tiberias. Di sana Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka, tetapi untuk mengingatkan dan memperdalam iman mereka. Mari kita baca Yohanes 21 ayat 3-7 supaya kita tahu konteks pembicaraan kita pada pagi hari ini. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika kita kembali ke altar Tuhan, kita diajak untuk mengakui segala kelemahan dan kesalahan kita, serta mengalami pengampunan dan kasih-Nya yang tidak terhingga. Saat ini mari kita gali lebih dalam ayat-ayat ini dan mari kita lihat bagaimana kuasa Tuhan dapat mengubah hidup kita. Murid-murid termasuk Simon Petrus dan Yohanes berada dalam keadaan putus asa. Mereka telah berusaha sepanjang malam untuk menangkap ikan,
tetapi hasilnya nihil. Keadaan ini mengingatkan kita pada saat-saat dalam hidup kita ketika kita merasa berjuang tanpa hasil. Ketika semua usaha kita tampaknya semua sia-sia. Namun di tengah kegelapan dan keputusasaan itu, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Di dalam Yohanes 21 ayat 4, kita membaca bahwa di pagi hari, Yesus berada di pantai, meskipun murid-murid tidak menyadarinya. Dikatakan ketika hari sudah siang, Yesus berdiri di tepi pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu Yesus. Ellen White menggambarkan dengan indah bagaimana Yesus mengawasi mereka sepanjang malam. Ellen White menuliskan, selama itu seorang yang memperhatikan di pantai mengikuti mereka dengan matanya, sedangkan ia sendiri tidak kelihatan. Akhirnya fajar pun menyingsing. Perahu itu tidak berapa jauh dari pantai, dan murid-murid melihat seorang asing berdiri di pantai. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Bahkan di saat-saat paling sulit sekalipun, Dia hadir menunggu untuk menuntun kita kembali kepadanya. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Dan mereka menjawab, "Tidak ada." Yesus menunjukkan kuasanya dengan memerintahkan mereka untuk melemparkan jala ke sebelah kanan perahu. Dalam Yohanes 21 ayat 4, kita melihat bahwa ketika mereka menuruti perintah Tuhan, jala mereka penuh dengan ikan. Dikatakan, lemparkanlah jala ke sebelah kanan perahu. Ini adalah gambaran nyata dari bagaimana Tuhan memberikan pengharapan ketika kita mengikuti petunjuk Tuhan. Murid-murid ini telah berusaha sepanjang malam untuk menangkap ikan, namun tidak satu pun yang mereka dapatkan. Di dalam keadaan putus asa dan kelelahan, mereka mungkin merasa bahwa semua usaha mereka sia-sia. Namun ketika Yesus meminta mereka untuk melemparkan jala ke sisi kanan, ini adalah tantangan bagi mereka untuk tetap percaya, meskipun pengalaman mereka sebelumnya tidak membuahkan hasil. Ketaatan murid-murid ini untuk mengikuti perintah Yesus meskipun tampaknya tidak logis menunjukkan iman yang sangat besar. Mereka akhirnya tidak ragu untuk melemparkan jala sekali lagi setelah gagal sebelumnya. Bayangkan, 1 malam penuh mereka tidak mendapatkan apapun. Lalu disuruh untuk lemparkan lagi jalanya keesokan harinya. Ini mengingatkan bahwa terkadang kita perlu mengambil langkah di dalam iman kita. Walaupun meski terlihat keadaan di sekitar kita tidak mendukung. Lalu kita lihat setelah murid-murid melemparkan jala ke sisi kanan, akhirnya mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak, sehingga mereka tidak dapat menariknya lagi. Yohanes 21 ayat 6, maka mereka melemparkan jala itu, dan mereka tidak sanggup menariknya lagi karena banyaknya ikan. Dan ini menunjukkan kuasa Tuhan yang mampu mengubah situasi yang tampaknya tidak mungkin menjadi mungkin. Dan Tuhan tidak hanya memberikan cukup untuk kebutuhan mereka, tetapi Tuhan memberikan berkat-Nya melimpah. Dalam peristiwa ini, kita diingatkan bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita lebih baik daripada kita sendiri. Tuhan melihat apa yang tidak kita lihat. Ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan mengikuti petunjuk Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang kita tidak bisa duga. Dan murid-murid yang terlatih di dalam menangkap ikan, mungkin saat itu mereka merasa frustasi dengan kegagalan mereka. Namun, saat mereka mengikuti instruksi Yesus,
Mereka belajar untuk mengakui keterbatasan manusia. Ini adalah pelajaran penting bahwa usaha kita sendiri saja tidak cukup tanpa adanya campur tangan Tuhan. Dan berkat yang mereka terima tidak hanya karena mereka melemparkan jala, tetapi karena mereka mau mendengarkan dan taat kepada perintah Yesus. Ini menekankan pentingnya ketaatan dalam hidup kita. Ketika kita mendengar suara Tuhan dan merespon dengan tindakan, kita membuka pintu untuk melihat kuasa-Nya bekerja dalam hidup kita. Mari kita lihat bagaimana pertemuan murid-murid dengan Yesus mengubah kehidupan mereka. Ketika mereka melihat hasil dari perintah Yesus, Yohanes segera mengenali Tuhan. Yohanes segera mengenali Yesus saat itu dan berteriak, "Itu Tuhan." Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Hei Petrus, itu Tuhan." Pertemuan ini bukan hanya tentang mendapatkan ikan, tetapi tentang pengenalan kembali dan pemulihan hubungan mereka dengan Tuhan. Ini adalah pengingat bahwa pertemuan dengan Tuhan dapat mengubah segalanya dalam hidup kita. Setelah menerima berkat melimpah, Petrus tidak hanya mendapatkan ikan, tetapi dia juga mengalami transformasi dalam hidupnya. Dia yang sebelumnya merasa tidak layak, kini berlari ke arah Yesus dengan kerinduan yang mendalam. Dan ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga mengubah hati dan jiwa kita. Setelah murid-murid yang mendengarkan perintah Yesus, kita juga dipanggil untuk menanggapi suara Tuhan dalam hidup kita. Di dalam situasi sulit, kita sering sekali merasa putus asa. Namun jika kita mau mendengarkan dan mau mengikuti arahan Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di luar dugaan kita. Dan tentu saja kita perlu berani mengambil langkah, meskipun kita tidak melihat hasilnya secara langsung. Tuhan seringkali meminta kita untuk melangkah dengan iman. Dan ketika kita mau melakukannya, kita mau melangkah dengan iman, kita membuka diri untuk mengalami kuasa Tuhan yang mengubahkan. Penting untuk kita mengakui kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yohanes, murid yang dikasihi, segera mengenali Yesus dan berseru kepada Petrus, "Itu Tuhan." Saat kita mengenali kehadiran Tuhan, kita juga perlu merespon dengan tindakan. Petrus yang meskipun merasa malu karena telah mengkhianati Yesus, ia tidak menunda untuk menghampirinya. Dia mengenakan pakaiannya dan terjun ke danau dengan semangat. Refleksi ini mengajak kita untuk bertanya, apakah kita mengenali Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita? Dan apakah kita merindukan kehadiran Tuhan dengan hati yang tulus? Seperti bagaimana Petrus yang terjun ke dalam air untuk menemui gurunya. Saat kita menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita akan merasakan kerinduan yang sama untuk mendekat kepadanya. Penting untuk kita ingat bahwa ketika kita mendekati Tuhan, kita tidak hanya datang untuk meminta, tetapi juga untuk mengakui kesalahan dan menerima pengampunan Tuhan. Petrus, kita tahu bersama, Petrus yang sebelumnya menyangkal Yesus, datang dengan kerinduan yang mendalam untuk mendapatkan pengampunan, diampuni, dan diterima kembali. Ellen White menekankan bahwa Tuhan memberikan Petrus kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan mendapatkan kembali kepercayaan dari saudara-saudaranya. Kita semua tentu memiliki masa lalu yang mungkin penuh dengan kesalahan dan penyesalan. Namun saat kita kembali ke altar Tuhan dengan hati yang terbuka, Dia siap untuk mengampuni dan mengubah hidup kita.
Tuhan tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan fisik kita, tetapi yang terpenting dan sangat penting, Tuhan ingin mengubah hati kita. Berbicara tentang melemparkan jala di sebelah kanan. Penting untuk kita memahami makna dari perintah Yesus. Mengapa jala di sebelah kanan? Mengapa melemparkan jala di sebelah kanan? Ellen White menuliskan, dan Yesus mempunyai suatu maksud dalam menyuruh mereka membuangkan jala mereka ke sebelah kanan perahu. Pada sisi itulah ia berdiri di pantai. Itulah sisi iman. Jika mereka bekerja sama dengan Dia, kuasa ilahinya yang bergabung dengan usaha manusia, mereka tidak mungkin gagal dalam mendapat kemajuan. Yesus berdiri di sana, di sisi iman. Mengapa harus sebelah kanan? Bisa saja di sebelah kiri, bisa saja di depan atau di belakang. Lalu mengapa di sebelah kanan? Karena pada saat itu ternyata Yesus berdiri di sana, berdiri di sisi itu. Dan Yesus mau kita juga melemparkan semuanya berdasarkan di mana posisi Yesus berada, yaitu di mana sisi iman kita. Dalam Yohanes 21 ayat 6, kita melihat bahwa ketika kita bekerja sama dengan Tuhan, kuasa ilahinya akan menyatu dengan usaha kita. Dan kita tidak mungkin gagal. Hal ini mengajak kita untuk menaruh iman kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita menaruh iman kita kepadanya, kita akan melihat kuasanya bekerja di dalam hidup kita. Dan kita perlu ingat bahwa iman bukan hanya tentang percaya tanpa dasar, tetapi tentang menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan yang setia. Pasti kita di sini pernah mendengar orang-orang mengatakan suatu pernyataan, atau mungkin kita adalah salah satu yang sering memakai kalimat ini saat kita berbicara dengan orang, atau bahkan berbicara dengan diri sendiri untuk sekedar mengingatkan. Kata-katanya kira-kira seperti ini. Ya udahlah, kita lakukan hal yang bisa kita lakukan aja. Nanti Tuhan yang akan menyelesaikan sisanya. Betul, pasti kita sering dengar ya. Udahlah, lakukan ini aja, sisanya Tuhan, gitu kan. Tapi dari apa yang telah kita pelajari saat ini, Tuhan tidak menginginkan Dia bekerja hanya untuk bagian sisa dari apa yang tidak bisa kita lakukan. Seakan-akan Tuhan hanya bagian dari sisanya aja. Tuhan hanya bagian dari penyempurnaan. Bagaimana halnya jika kita bisa melakukan semuanya sendiri? Berarti kita nggak bisa melihat kuasa Tuhan. Berarti kita tidak bisa melihat penyempurnaan hal itu. Karena kita bisa melakukan semuanya sendiri. Mari kita lihat, jala itu dilempar ke arah di mana Yesus berdiri. Itulah sisi iman kita. Dan dikatakan kita bekerja sama dengan Dia. Kuasa ilahinya yang bergabung dengan usaha manusia. Jadi yang benar yang seharusnya kita katakan adalah kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Bagian manusia adalah penurutan dan bagian Tuhan adalah kesempurnaan. Ketika kita melakukan bagian kita dengan sepenuh hati, Tuhan akan melakukan bagiannya dengan cara yang luar biasa. Jadi ada kerjasama. Bukan saya lakukan dulu, lalu Tuhan sisanya, tapi mari kita bekerja sama. Saya akan menurut, saya akan taat, dan Tuhanlah yang akan menyempurnakan ketaatan itu. Salah satu cara yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan adalah melalui meditasi. Charles Spurgeon berkata, semakin banyak Anda membaca Alkitab dan merenungkannya, semakin Anda akan terpesona olehnya.
Namun banyak pengikut Kristus yang tidak memahami makna meditasi yang sebenarnya. Saat kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang memfokuskan pikiran kita padanya. Alkitab menyebut meditasi lebih dari 20 kali dan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Ini adalah praktik yang bermanfaat untuk diintegrasikan dalam waktu kita bersama Tuhan setiap hari. Karena memberikan kita istirahat mental dan emosional serta pertumbuhan spiritual. Jadi, kalau dunia mengajarkan meditasi, mengosongkan pikiran, mengosongkan hati, mari kita bersatu. Itu salah. Itu tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Meditasi yang Alkitab ajarkan adalah bagaimana kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Bagaimana kita dapat merenungkan ayat demi ayat setiap hari di dalam hati kita. Bagaimana kita dapat mengingat kembali firman-firman Tuhan. Itulah meditasi yang Alkitab ajarkan. Itulah meditasi yang firman Tuhan atau Tuhan ajarkan. Dan saat kita meluangkan waktu membaca Alkitab setiap hari, kita dapat melihat lebih dalam ke dalam ayat-ayat yang ada di Alkitab dan mulai berkomunikasi dengan Tuhan. Misalnya mari kita lihat Efesus 4 ayat 31 dan 32 yang mengatakan, "Singkirkanlah semua kepahitan, kemarahan, amarah, kata-kata kasar, dan fitnah, serta segala jenis perilaku jahat. Sebaliknya, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih sayang, saling mengampuni, seperti Tuhan melalui Kristus telah mengampuni kamu." Mari kita baca kembali dan bertanya kepada Tuhan. Ayat ini bisa menjadi salah satu ayat meditasi kita pada hari ini. Sambil kita bermeditasi, mari kita bertanya, Tuhan, apakah saya memiliki kepahitan? Apakah saya orang yang pemarah? Apakah kata-kata saya kasar? Apakah hati saya lembut? Apakah saya mengampuni orang lain dengan bebas? Kemudian kita akan mendengarkan dan menunggu suara Tuhan yang kuat, namun lembut. Suara Tuhan jarang terdengar dengan jelas, tetapi kita akan tahu apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kita dapat membiarkan renungan ini mengiringi kita sepanjang hari, membuat kita sadar akan kepahitan, kemarahan, kekasaran, ketidakpekaan, atau ketidakамpunan yang mencoba mengalihkan pikiran kita. Inilah meditasi di dalam firman Tuhan. Kebenaran dari Alkitab akan meresap dalam jiwa kita ketika kita merenungkan firman Tuhan. Meditasi memberi kita tingkat istirahat baru karena kita menghabiskan energi mental untuk memikirkan firman Tuhan dan bukan tenggelam dalam kekhawatiran dunia. Lebih dari itu, kita memiliki kekuatan untuk menerapkan kata-kata yang mengubah hidup ini dari Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa tidak menjadi semua yang Tuhan inginkan untuk kita berusaha. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan Roh Kudus Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Saya ingat selama hari-hari yang telah lewat, saya belum pernah memberikan kesaksian pribadi. Dan izinkan saya untuk memberikan kesaksian pendek mengenai kehidupan saya. Dan saya berharap dengan kesaksian pribadi saya, ini dapat menginspirasi umat-umat Tuhan. Saya bukanlah seseorang yang terlahir dalam keluarga yang harmonis. Masa lalu saya dipenuhi dengan berbagai tantangan dan keputusan yang salah. Meskipun dari dulu saya mengenal Tuhan,
saya tidak merasakan Tuhan secara pribadi. Saya melihat keluarga saya aktif dalam gereja, saya melihat oma opa saya aktif dalam pelayanan. Saya sering dibawa ke dulu sekolah minggu, saya dulu bukan Advent. Saya bergaul dengan orang-orang gereja, tapi saya tidak pernah merasakan Yesus secara pribadi. Namun melalui perjalanan hidup saya, Tuhan tidak pernah berhenti mengejar hati saya. Ia membuka hati saya untuk mengenal kuasa-Nya yang luar biasa. Setiap pengalaman buruk dan masa lalu yang kelam membentuk saya menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan ketika saya merespon kasih Tuhan, saya datang dengan hati yang telah merasa lelah dan penuh rasa sakit. Di saat itu Tuhan mengubah hidup saya. Saya belajar Alkitab selama 3 tahun. Saya fokus mengenal Tuhan. Saya mengambil keputusan, saya harus tahu siapa yang saya sembah. Saya harus mengenali siapa yang saya sembah. Dan saya belajar selama 3 tahun. Dan puji Tuhannya, ada orang-orang yang tidak menyerah untuk mengajak saya lebih mengenal Yesus lagi. Dan di saat saya memutuskan untuk mengenal Tuhan, di saat itulah Tuhan mengubah hidup saya. Tuhan mengasah dan mendidik saya, membawa saya kepada pengubahan. Tentu saja saat ini saya belum sempurna, tentu saja saya masih banyak sekali kesalahan, tapi saya dapat merasakan bagaimana pengubahan Tuhan setiap hari dalam kehidupan saya. Dan dari situ, kerinduan untuk melayani Tuhan akhirnya muncul di dalam hati saya. Saya ingin melayani Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, saya mau menyerahkan hidup saya. Paling tidak ya Tuhan, saya mati di dalam keadaan saya sedang melayani Tuhan. Paling tidak saya melayani Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan yang telah memeluk dan menguatkan saya sepanjang hidup saya. Kembali kepada kisah Petrus. Meskipun Petrus merasa penuh dengan rasa bersalah saat mengetahui bahwa Yesus hadir, Petrus tidak bisa menahan kerinduannya. Petrus terjun ke dalam danau dengan semangat yang menggebu. Inilah yang seharusnya menjadi respon kita ketika kita menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita juga merindukan kehadiran Tuhan? Apakah kita bersedia untuk terjun ke dalam pelukan kasih-Nya meskipun kita merasa tidak layak? Mari kita ingat bahwa Tuhan tidak memandang masa lalu kita, tetapi Tuhan melihat potensi yang ada dalam diri kita. Tuhan rindu untuk mengubah hidup kita dan memenuhi kebutuhan kita. Saudaraku, saat kita kembali ke altar Tuhan, ingatlah bahwa ini adalah tempat di mana kita dapat mengakui segala kelemahan dan kesalahan kita. Jangan biarkan rasa malu menghalangi kita untuk menghampiri Tuhan. Tuhan sudah menunggu kita di tepi pantai, siap untuk memberikan segala yang kita butuhkan. Marilah kita berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan meminta agar Tuhan bekerja di dalam hati kita. Seperti Petrus yang merindukan kehadiran Yesus, mari kita juga mendekat kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Ketika kita menghampiri Tuhan, Tuhan akan mengubahkan kita. Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita, dan Tuhan akan memberi kita pengharapan. Seperti ayat favorit saya, mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghampiri Tuhan. Dia adalah Tuhan kita yang setia, yang selalu ada untuk kita. Di tepi pantai kehidupan kita,
Tuhan menunggu untuk memberi kasih Tuhan yang mengubah hidup. Mari kita datang, terjun ke dalam pelukannya, dan biarkan kuasanya mengubah kita menjadi pribadi yang baru. Saudaraku, saat kita menutup renungan ini, mari kita ambil sejenak waktu untuk merenungkan makna yang lebih dalam dari pertemuan Yesus dengan murid-muridnya di tepi Danau Tiberias. Dalam konteks yang lebih luas, kisah ini bukan hanya tentang seorang guru yang memberi instruksi, tetapi juga tentang kehadiran Tuhan yang selalu siap memulihkan dan mengubah hidup kita. Bayangkan sejenak, murid-murid ini telah berjuang sepanjang malam, merasa hampa dan putus asa. Saat mereka berdiri di tepi danau, mungkin ada keraguan dan keputusasaan yang melanda hati mereka. Namun disinilah keajaiban Tuhan muncul. Tuhan hadir di tengah ketidakpastian mereka, mengingatkan bahwa tidak ada keadaan yang terlalu gelap untuk diubah oleh kasih Tuhan. Ini adalah pesan penting untuk kita semua. Tuhan selalu hadir, bahkan ketika kita merasa paling jauh dari Tuhan. Setiap dari kita memiliki momen-momen dalam hidup di mana kita merasa tersesat, merasa bingung, dan bahkan putus asa. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa kembali ke altar Tuhan bukan hanya tentang pengakuan kesalahan, tetapi juga tentang menerima pengharapan dan kasih Tuhan yang tak terbatas. Ini adalah tempat di mana kita dapat mengosongkan beban yang kita bawa dan mengisi diri kita dengan kekuatan Tuhan. Beban yang berat, beban yang telah mengambil semua tenaga kita. Mari kita taruh di altar Tuhan. Kembali ke altar Tuhan berarti membuka diri kita untuk kemungkinan yang baru. Seperti murid-murid yang diberikan kesempatan untuk memulai kembali, kita pun diundang untuk menempuh jalan yang baru, jalan yang dipenuhi dengan bimbingan dan terang Tuhan. Dan di dalam setiap langkah menuju altar Tuhan, kita dipanggil untuk percaya bahwa Tuhan tidak hanya melihat kita dari yang masa lalu, tetapi juga berfokus pada potensi yang ada di masa depan kita. Menghadapi tantangan hidup, kita mungkin merasa terjebak dalam rutinitas atau menghadapi kesulitan yang tampaknya tak teratasi. Namun kehadiran Tuhan menawarkan perspektif yang baru. Dengan setiap keputusan untuk mendekat kepada Tuhan, kita dibawa keluar dari kegelapan menuju terang. Dan Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan pengharapan yang tidak akan pernah pudar. Dan ini adalah saat yang tepat untuk merenungkan, apakah kita bersedia untuk melepaskan keraguan dan membiarkan Tuhan untuk memimpin kita? Saat kita kembali ke altar, kita tidak hanya datang untuk meminta, tetapi juga untuk bersyukur atas berkat-berkat yang telah diberikannya. Ellen White menekankan pentingnya kembali ke altar Tuhan dalam hidup kita. Ia menulis, setiap jiwa yang ingin dipulihkan harus datang ke tempat pengakuan dan penyerahan. Di altar kasih-Nya, kita menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Selama 6 hari kita telah belajar bagaimana kita bisa menemukan kekuatan dalam keheningan. Roh Kudus sebagai nafas kehidupan kita. Lalu kita diingatkan, walaupun sebelumnya kita adalah tulang-tulang kering di lembah kerohanian kita, tapi Tuhan masih ingin memberikan kita hidup dan mengangkat kita ke atas gunung kerohanian kita. Kita juga belajar tujuan pengembangan diri dan bagaimana kita melihat suatu tujuan di tengah-tengah tantangan hidup. Lalu kemarin berhenti sejenak dari kesibukan dunia dan mengikuti ritme Tuhan sambil kita mendengar suara Tuhan. Homeward bound, pulang ke rumah. Saudaraku, mari kita angkat hati kita dan datang ke altar Tuhan. Di sanalah kita akan menemukan pengampunan,
pemulihan, dan kasih yang mengubah hidup. Tuhan menanti kita dengan tangan terbuka, siap untuk mengubah setiap aspek kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan biarkan kita mengambil momen ini sebagai kesempatan untuk merespon panggilan Tuhan. Saat kita melangkah kembali ke hadapan Tuhan, kita akan menemukan bahwa setiap beban yang kita bawa dapat dipulihkan. Di altar, kita tidak hanya menemukan kelegaan, tetapi juga tujuan dan makna yang baru. Mari kita datang, membuka hati kita, dan membiarkan kasih Tuhan mengubah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami, terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang pekan doa kami. Terima kasih untuk diingatkan lagi kembali ke altar-Mu. Kadang kami manusia lupa bahwa ada tempat, ada sosok Engkau Tuhan yang dapat kami lari, kami tuju. Engkau adalah Tuhan yang telah membuka tangan-Mu, menyediakan tempat untuk kami dapat menaruh segala beban kami. Tapi kadang kami masih merasa bahwa beban-beban ini masih bisa kami pikul sendiri. Namun di hari ini, di pelajaran kali ini, di firman Tuhan saat ini, kami diingatkan bahwa kembali ke altar-Mu adalah hal yang kami butuhkan. Namun di saat kami berjalan menuju ke altar-Mu, kembali ke altar-Mu, kami diingatkan bahwa kami harus berdiri di sisi iman kami. Kami harus berdiri di sisi-Mu Tuhan. Dengan ketaatan, dengan penurutan. Ajarkan kami Tuhan, ingatkan kami untuk selalu berada di sisi iman kami, di sisi-Mu Tuhan. Dan ingatkan kami untuk selalu dapat mengingat sosok yang kami sembah. Seperti Yohanes yang mengenali-Mu, ini Tuhan. Biarlah kami juga dapat mengenali Engkau dalam setiap kehidupan kami. Di saat Engkau berbicara, di saat Engkau menunjukkan sesuatu, izinkan kami Tuhan untuk dapat mengenali Engkau. Dan di saat kami mengenali Engkau, biarlah kami berlari. Biarlah kami selalu menyambut panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih atas pengampunan dosa yang Engkau berikan. Terima kasih Engkau mengangkat kami dari masa lalu kami. Terima kasih Engkau menerima kami sebagaimana kami ada. Dan kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dan mengingat Engkau dalam hati kami. Kiranya Engkau mau memberkati umat-umat Tuhan di Rumah Sakit Advent Bandung dan juga tamu-tamu yang bergabung saat ini. Berkati setiap pekerjaan tangan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil. Dan biarlah ya Tuhan, semua pelajaran firman Tuhan yang kami telah pelajari minggu ini Engkau tanamkan di dalam hati kami. Apapun pekerjaan pelayanan yang mereka lakukan setiap harinya, dimanapun mereka berada, khususnya di rumah sakit tempat mereka bekerja, biarlah Tuhan Engkau berkati. Pasien-pasien yang mereka rawat, biarlah mereka bisa menunjukkan Yesus di dalam setiap pasien-pasien yang mereka layani. Ingatkan mereka ya Bapa bahwa pekerjaan ini adalah ibadah, pelayanan ini adalah ibadah. Sanggupkan mereka, hiburkan hati mereka selalu ya Bapa di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dan kiranya ya Tuhan dengan rahmat-Mu, dengan waktu-Mu Tuhan, dengan kehendak-Mu saja kami dapat dipertemukan kembali. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau mau mencurahkan berkat-berkat-Mu di setiap masing-masing kami. Kami mau menerima Engkau, kami sambut Engkau, kuatkan kami sepanjang hari ini bahkan sepanjang sisa hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mohon ampun untuk dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap jiwa yang ingin dipulihkan harus datang kembali kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan permasalahan dalam hidup kita, agar kita boleh menemukan kekuatan untuk bangkit kembali.
Kembali kita diajak untuk mari kembali ke altar, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bagi Bapak Ibu yang merasa terbakati dengan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama sepanjang 1 pekan ini, kita boleh memberikan reaction love pada pembicara kita, Ibu Bella Dona Aritonang. Rangkaian acara Pekan Doa kita telah berakhir. Saat ini kita akan mendengarkan secara berturut-turut. Pertama, ucapan terima kasih dari Dr. Alvin Leonardo Rantung, SPKFR, selaku Direktur Rumah Sakit Advent Bandung, yang akan dilanjutkan dengan informasi dari bagian SDM dan juga Humas. Kemudian diakhiri dengan motivasi dan yel-yel oleh Bapak Direktur. Akhir kata, saya Natasha Wiseleta dan seluruh kru studio yang bertugas pagi hari ini pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melayani, Tuhan memberkati. Staf dan seluruh karyawan Rumah Sakit Advent Bandung. Sepanjang 6 hari kita sudah bersama-sama dengan hamba Tuhan, Ibu Bella Dona Wenas Aritonang, yang dari Amerika Serikat memberikan pengalaman firman yang begitu menguatkan kita semuanya untuk kita berada di altar dengan Tuhan. Kami akan memberikan sertifikat penghargaan kepada sahabat kami ini, Ibu Bella Dona Angela Wenas Aritonang, sebagai pembicara di dalam acara Pekan Doa Rumah Sakit Advent Bandung sejak tanggal 22 sampai 27 September 2024. Bandung 27 September 2024 atas nama Direktur yang mewakili seluruh karyawan Rumah Sakit Advent Bandung. Kami juga akan memberikan token ini yang mungkin nanti ya, kalau kita ketemu nanti ya, kalau kami akan berangkat ke sana atau datang ke Indonesia, kami akan bawa ini untuk paling tidak akan ada kenang-kenangan yang boleh ditinggalkan kepada berkat yang sudah dibagikan kepada kami semuanya. Dan tantangan bagi kita, komitmen kita semuanya, kita akan mulai dari diri kita sendiri, bahwa semua perkara yang kita hadapi dalam pengalaman kehidupan kita pribadi berada di altar Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita untuk kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Kirim salam untuk Pendeta Aritonang yang juga jadi pembicara kita di tahun yang lalu, dan kepada umat-umat Tuhan yang ada di jemaat yang dilayani oleh keluarga ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan karyawan juga pimpinan yang telah hadir pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur atas berkat Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama, khususnya kembali mendapatkan siraman rohani dari pembicara sepanjang sepekan ini. Tuhan memberkati pembicara dan kita semua. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada kita seluruh, kepada seluruh karyawan, kiranya boleh menjadi perhatian bagi kita semua. Hal yang pertama yang akan kami sampaikan adalah bahwa pagi ini jam 10.30, kembali kami sampaikan, pagi ini jam 10.30 kita akan mendapatkan kunjungan. Kita akan mendapatkan kunjungan tamu kita dari pimpinan SSD dan juga UNI yang akan melakukan hospital tour, dan area-area yang akan kunjungin mohon dipersiapkan, yaitu di gedung workshop 3 lantai, lalu kemudian kamar bedah, dan juga ke poli jantung lantai 7, serta mungkin juga ke bagian radiologi, dan unit-unit yang lain juga yang akan dilewati oleh para pimpinan kita. Oleh sebab itu kembali kami mengingatkan agar unit-unit untuk mempersiapkan diri, menjaga kebersihan dan kerapihan. Setelah itu pimpinan tamu-tamu kita ini akan melakukan penandatanganan prasasti terkait renovasi yang telah dilakukan di Rumah Sakit Advent Bandung.
Yang kedua adalah kita akan menyambut ulang tahun Rumah Sakit Advent Bandung yang ke-74, tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2024. Dalam hal ini ada beberapa rangkaian yang akan dipersiapkan. Yang pertama adalah schedule kami telah share di RSAB Informasi terkait dengan kegiatan kebersihan yang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 31 Oktober. Oleh sebab itu, 30 September, mohon maaf. Tanggal 30 September kita akan melakukan kegiatan bersih-bersih dan area-area di sekitar rumah sakit akan dilakukan kegiatan bersih ini, dan pengumuman telah kami sampaikan. Oleh sebab itu semua unit yang terlibat, yang terkait, yang sudah dischedulkan agar kita semua mempersiapkan diri kita untuk melakukan kegiatan ini. Lalu berikutnya adalah pada tanggal 2 Oktober 2024 untuk kegiatan ulang tahun, mengundang semua yang bekerja di Rumah Sakit Advent Bandung untuk mengikuti kegiatan ulang tahun rumah sakit. Kembali mengundang semua yang bekerja di Rumah Sakit Advent Bandung. Dalam hal ini termasuk pegawai harian dan juga outsourcing yang berada di Rumah Sakit Advent Bandung. Jadi kegiatan ini kita hadiri bersama-sama dan semua yang hadir akan mendapatkan goodie bag. Sekali lagi, semua yang hadir akan mendapatkan goodie bag, tentunya dengan melakukan pendatanganan atau absensi di pintu masuk. Jadi kembali mengundang untuk semua yang bekerja di rumah sakit. Bagi kita yang hadir ada ketentuan, yaitu semua menggunakan baju batik. Jadi sekali lagi, semua yang hadir menggunakan baju batik. Dan kita akan mengikuti kegiatan sesi ibadah pada sore hari, lalu kemudian kita akan melanjutkan dengan kegiatan malam budaya kita. Oleh sebab itu, bagi yang telah ditunjuk untuk mempersiapkan lebih baik lagi, dan juga disiapkan stand makanan. Jadi kita akan mengadakan seperti pesta rakyat seperti itu. Jadi jangan tidak hadir ya rekan-rekan semua, karena sudah disiapkan stand-stand untuk makanan, dan kemudian yang juga ditunggu-tunggu adalah grand prize. Jadi Bapak Ibu boleh lihat grand prize yang sudah ada, dan itu belum lengkap, yang sudah kami taruh di lobi depan gedung Cipaganti. Lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Oktober itu, pada pagi hari jam 7 sampai jam 10, sekali lagi pada pagi hari jam 7 sampai jam 10, semua unit boleh mengambil snack box yang sudah disiapkan oleh rumah sakit di bagian gizi. Sekali lagi, perwakilan dari setiap unit boleh mengambil snack box yang disiapkan oleh rumah sakit di bagian gizi pada pukul 7 pagi sampai pukul 10 pagi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober. Demikian yang terkait dengan kegiatan ulang tahun rumah sakit. Hal yang berikut yang akan kami sampaikan bahwa telah kami umumkan pada minggu lalu dan juga telah disosialisasikan oleh bagian SDM bahwa mulai tanggal 1 Oktober 2024 maka kita akan melakukan metode absensi yang baru. Sekali lagi, metode absensi yang baru dengan kita semua mendownload di HP kita HRIS Pagawe, dan pastikan semua karyawan telah mendownload di HP masing-masing, karena ini metode yang sudah diputuskan dan harus kita ikuti semua karyawan. Dan area atau radius untuk melakukan metode ini itu radius 10 meter. Radius 10 meter dari titik koordinat. Sekali lagi, radius 10 meter dari titik koordinat yang telah ditentukan. Dapat kita lihat di layar kaca Bapak Ibu, ada 6 titik koordinat yang ditentukan, yaitu pertama di area finger scan lantai 1 gedung Cipaganti, lalu di parkiran motor gedung Cipaganti, lalu kemudian di area finger scan belakang,
Lalu kemudian di area finger scan lantai 2 di samping laboratorium. Lalu kemudian di lobi yayasan dan direksi. Dan terakhir di area SDM. Bapak Ibu, ya setelah ditampilkan boleh difoto mungkin atau di screenshot untuk kita mengetahui area-area atau yang telah ditetapkan. Dan itu radius hanya 10 meter dari area tersebut. Selanjutnya bagi unit, karena kami masih mendengar ada unit-unit yang belum berhasil memasukkan atau menginput schedule ke link yang sudah diberikan, itu agar menghubungi Bapak Masirun dan Ibu Agnes di nomor 312. Sekali lagi bagi unit-unit yang belum berhasil menginput, maka boleh menghubungi Bapak Masirun dan Ibu Agnes di nomor 312. Berikut dari tim tarif mengingatkan kepada unit-unit yang telah dibagikan daftar tarif yang saat ini sedang dilakukan atau yang sudah terdaftar untuk kembali menyeleksi sehingga tim tarif akan segera melakukan verifikasi untuk tarif 2025. Jadi unit-unit yang telah dibagikan oleh tim tarif agar segera mengembalikan untuk daftar yang telah dibagikan untuk dilihat, dipelajari oleh tim tarif, karena kita akan mengeluarkan kembali tarif baru di 2025. Pengumuman berikutnya adalah bagi seluruh kaum pria, ini ada kabar baik bagi seluruh kaum pria yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung, bahwa seluruh kaum pria akan mengikuti kegiatan Let's Move Today, seperti yang telah atau yang akan dilakukan oleh kaum wanita, yaitu Ika Warsa. Maka kaum pria tidak ketinggalan, kita akan mengikuti juga kegiatan Let's Move Today. Dan ini bagi semua kaum pria telah dibentuk grup-grup dan akan nanti di-share grup-grup sesuai dengan hasil dari medical check-up yang telah dilakukan oleh karyawan. Jadi sekali lagi kabar baik buat kita seluruh kaum pria, mari kita antusias dan bersemangat tentunya terkait dengan kegiatan ini. Let's Move Today bagi seluruh kaum pria. Grup-grupnya nanti akan di-share sesuai dengan hasil medical check-up kita. Dan terakhir bahwa kita bersyukur berkat Tuhan bagi Rumah Sakit Advent Bandung, koordinasi yang kita telah lakukan dengan pemerintah setempat dan telah terpasang light box dengan tulisan RS Advent Bandung di Taman Cipaganti. Jadi Bapak Ibu kalau lewatin Taman Cipaganti boleh dilihat di sebelah kiri atau sebelah kanan kita telah terpasang di Taman Cipaganti light box dengan tulisan RS Advent Bandung, dan pemerintah setempat mengharapkan kerjasama dari Rumah Sakit Advent Bandung untuk juga menjaga kebersihan dari Taman Cipaganti. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan dari bagian Humas Rumah Sakit Advent Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat melayani, Tuhan memberkati. Pagi tim, kabar baik. Kita selalu memiliki kabar baik. Injil, keselamatan yang diberitakan melalui kehidupan kita. Dan satu pekan ini kita sudah mendapatkan kekuatan yang baru untuk melangkah membawa kabar baik itu. Oleh karena itu kita akan melakukan pelayanan hari ini dan seterusnya dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Saya akan mulai dengan yel-yel pelayanan, kita akan menyambutnya dengan cepat dan ramah. Pelayanan cepat, informasi dan hasil, pasien, kami peduli. Yes. Kita akan lakukan dengan penuh semangat dan dengan penuh sukacita. Semangat. Rumah Sakit Advent Bandung, tangguh, siap, selamat. Oleh karena itu kita akan melakukan pelayanan ini dengan hati kita dan dengan penuh kasih, karena kasih itu wow banget. Selamat melayani, Tuhan memberkati kita semuanya. Sabaa salam dan sabaa mubarok.
Rumah Sakit Advent Bandung, berikan pelayanan terbaik, layani cepat dan ramah, informasi cepat dan jelas, hasil cepat berkualitas, pasien puas serta nyaman. Pada pasien kami peduli, Tuhan yang menyembuhkan. Kami melayani dengan kasih, kerjasama, aktif proaktif, santun integritas, serta hidup sehat. Itulah budaya kerja kami. Rumah Sakit Advent Bandung, salurkan kasih ilahi. Rumah Sakit Advent Bandung menjadi pilihan kita. Rumah Sakit Advent Bandung menjadi